Bapak sekalian, kita masuk pada surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik sampai akhir. Dalam satu makro ini setidaknya ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Rasul itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah samawiyah. Makanya kalau kemudian di dalam urusan agama itu jangan cuma pakai teori toh. Ya harus dipraktekkan, harus disampaikan, harus betul-betul menjadi pedoman di dalam hidup. Makanya di situ baligh, sampaikan apa yang sudah diturunkan kepadamu. Sebab apa? Sebab semua risalah agama itu pasti benar. Makanya kalau ada orang kok rodok jumawa meh ngotak ngate agama, ya kalau bahasanya Pak Amin tuh ya kowe ki sopo? Agama kok mbok otak-atik sesuai dengan seleranya diri. Lawang kadang itu orang untuk ngurusi dirinya sendiri aja sudah repot, kok masih mau ngotak-ngatik agama. Padahal manusia itu kalau sudah misalnya ada satu kenikmatan dikurangi, bisa nafas tapi sesek, itu saja sudah kepiye kan. Makanya terhadap risalah Allah itu sudah sampaikan bahwa ini risalah Allah, dan risalah Allah itu pasti benernya. Bedanya apa? Kalau kaitannya dengan risalah Allah, agama Allah itu yakini dulu, imani dulu itu sebagai kebenaran, baru nanti Allah akan tunjukkan jalan. Nah sing marake bocor halus itu Pak, durung-durung wis diotak-atik. Kok ya gagah men wong dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu juga manusia, itu juga punya keterbatasan. Manusia itu nek dipikir-pikir ngurusi awak dhewe itu lebih susah Pak, kalau bukan karena rahmatnya Allah. Makanya apa yang diturunkan oleh Allah sampaikan. Setelah disampaikan tunaikan, dan itu jadikan sebagai pedoman hidup. Sebab apa? Sebab di sini diterangkan bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasul itu tidak ada yang selera Rasul, tidak ada. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Jadi misalnya ya para nabi itu menyampaikan informasi, menyampaikan ajaran kepada umatnya, itu adalah bimbingan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu bukanlah hawa nafsu, tetapi semuanya adalah in huwa illa wahyu yuha. Semua itu adalah berdasarkan wahyu. Ya. Jadi pelajaran yang pertama adalah terhadap agama Allah sampaikan, meskipun cuma sakalimat. Pak Amin ngajari ABCD sama putrane, Pak Lili ngajari alif batasa sama putrane, Pak Pur ya toh ngajari 1+1 sama dengan 11 misalnya. Itu juga bagian dari mengajarkan ilmu. Makanya kenapa orang yang mendapatkan ilmu, memiliki ilmu harus diamalkan. Sebab itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Meskipun di sini perintahnya kepada Rasul, atas risalahku sampaikan kepada umatmu, sama. Kalau kita punya ilmu, ya, maka sampaikan. Cuman memang godaannya orang menyampaikan ilmu Pak, kadang rapatnya disenengi. Alah wis tahu,
Alah engkau paling balikin ngene ya kan begitu toh. Kan gitu toh Pak. Itu bukan kata saya, kata Quran kok. Fariqom kadzabu wa fariqom yaqtulun. Ketika Rasul itu menyampaikan informasi langit, ketika agama itu disampaikan, memang ono yang kemudian melawan, ada yang kemudian mendustakan, ada yang kemudian ngeyel, ada yang kemudian males. Itu ternyata sudah dinas sama Al-Quran. Jadi tidak umpama ngaji seperti sekarang, lalu kemudian pesertanya minimalis. Ini kan semuanya punya kartu member semua Pak. Kartu pas masuk joglo kan gitu. Tidak apa-apa Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang saya khawatir itu kalau peserta tetapi sudah malas. Nah itu yang bahaya itu kalau peserta tetapnya itu sudah malas. Nah, saya sih tidak gelisah. Ya, ketika misalnya ngaji 1 orang, ngaji 2 orang, ngaji 3 orang, tugas kita ngajak-ajak, ayo ngajak kono, yuk ngajak gini, yuk ngajak kono, yuk. Persoalan sudah diajak kok kemudian tidak mau, itu kita sudah gugur Pak tanggung jawabnya. Coro jenengan itu kabundut dan kemudian sumarih di alam barzah, tidak ada beban lagi. Lumbian sampean woro-woro ini ono ngaji, sampun Gusti. Lah kok berat kok ndak buka, ya wis selesai urusan. Gitu. Kanjeng Nabi itu Pak butuh waktu berapa tahun Pak? Ya kan 22 tahun 2 bulan 2 hari. Wis bolo dhewe tak genepi 23 bulan Pak. Kanjeng Nabi itu levelnya Kanjeng Nabi yang coro duduk di pesawat itu kelasnya itu sudah VVVIP, V-nya berapa itu? Ya, di Taif lagi berjuang malah dilempar batu, ya kan? Harus dibelani kayak gitu. Makanya sabar sambil diikuti ikhtiar dan strategi sebaik mungkin itu penting. Ya. Pokoknya sih penting betul usah kakean maidu, ya kan? Karena Quran sudah menas itu. Dalam urusan agama mesti ono sing ndak mau ikut, mesti ada yang mendustakan, tapi kita tidak perlu bergeming sedikit. Nanti di akhirat kita dihisab, joglower takmir masjid. Itu sampean pernah nggak woro-woro kalau ada ngaji? Sampun Gusti. Di grup sudah nggak kurang-kurang Gusti. Lah kok masih ndak mau? Ya juga, ini kan urusannya jenengan Gusti. Ya wis itu urusanku. Enak Pak. Agama itu kalau difahami begitu tuh enak. Ini bukan kata saya. Ini dari Quran Pak. Ya. Yang penting adalah niat kita untuk bandir ma unzila ilaika itu sudah kita tunaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menggambarkan juga tentang dalam urusan agama itu la taghlu fi dinikum. Ya. Jangan berlebih-lebihan, ojo terlalu kaku. Ya. Begini tidak boleh, begini tidak boleh, begini tidak boleh. Ya. Itu kita sudah diwanti-wanti sama Quran. Ya. Jadi kalau saya rangkum dalam satu kalimat, orang beragama itu mestinya itu bahagia Pak. Uang beragama itu harus happy. Ojo merempong delok wajahe koncone ku ketok ono gendin rokok bulan-bulan begitu. Ya kaget wajahmu kok ngono kan. Jangan Pak. Ya. Jadi orang ciri atau salah satu ciri kesuksesan orang beragama itu dia tuh happy menjalani hidup, happy menyampaikan agama. Orang merempeng, tahu merempeng ya Pak? Jadi tidak senewan. Makanya kenapa saya pernah sampaikan, orang itu kalau mau ngaji, mendalami agama Pak, nggak kagetan, ya. Jadi orang beragama itu cocok kagetan, begitu sidik tidak masalah. Selama perbedaan itu didasari karena mengikuti ulama, gitu loh. Nah makanya
Makanya Quran sampai begitu rigid memberikan pesan kepada kita. Maka kalau ada orang ngakunya beragama tetapi merempeng sepandang, nah berarti ada software yang harus diinstal kembali. Apa yang salah dengan caraku menjalani agama? Nah kalau ini sudah difahami, ya Bapak-bapak, kalau ini sudah difahami, kita itu dalam beragama itu happy. Gimana kita tambah ilmu, gimana kita tahu perbedaan dengan teman kita. Oh ternyata sholatku di sholatku kok gitu ya kan, tak apa-apa. Yang penting kita disatukan oleh kopi, loh kan? Oh kan ternyata kok kunutku mbek kunute sampean kok beda, tak apa-apa. Sing repot rak kunut, rak subuhan. Tapi tokat takok kunut, nah itu jadi masalah. Ya kok piye jogulune? Kapan ngadeke? Ya wis, lalu ditakai sithik wae ora mlebu kok. Apa meneh gede malah bingung mlebune lewat. Ya kan begitu toh. Jadi sesederhana itu. Agama itu tidak pernah mengajarkan kepada kita hidup ribet gitu kan. Kemudian karena apa? Semakin agama itu didalami, semakin kita merasakan sensasi ya nikmatnya kenyamanan di dalam menjalani hidup. Makanya kadang ada orang sampai dibilang-bilang nih ngaji kono, ngaji kene, ngaji kono, ngaji kene. Karena sensasinya mau ngaji itu Pak. Ayo asli nih. Ya. Ono wong sering ngaji kok ngaploki wong. Lah itu berarti itu masalah gitu loh. Masalah orang sing biasanya ngaji itu justru semakin lembah, orang semakin dhuwur, orang semakin ngetok-ngetokno ya. Ini beberapa informasi ya atau pelajaran penting yang harus kita sama-sama cermati ya, karena ini juga memberikan satu semangat bahwa tugas kita menyampaikan, tugas kita berdakwah, tugas kita sampaikan. Orang persoalan kemudian ikut dan tidak mirip Rasul-Rasul terdahulu, para utusan terdahulu, ratusan tahun, puluhan tahun mereka berdakwah ya, justru seringkali malah zonk. Kenapa? Karena memang itu pelajaran bagi kita bahwa tugas kita adalah ikhtiar dan selebihnya hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini pengertiannya adalah tentu kita berpikir bagaimana kita punya cara agar dakwah ini bisa dirasakan oleh sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.